Saraf kejepit itu bahaya nggak sih? Kemarin ada pasien saya datang bawa hasil MRI-nya kejepit di lumba 4 dan lumba 5. Kita akan bahas hari ini bersama Dr. Yohanes, spesialis radiologi tentang MRI pada saraf kejepit. Kira-kira saraf kejepit itu bahaya nggak sih dok? Dan apa yang akan dilihat oleh Jadi yang kami lihat itu adalah bantalan yang berada di antara dua tulang belakang. Yang dimana dia kemudian dapat menonjol. Menonjolnya itu bisa ke rongga saraf dan dapat menyebabkan penyempitan. Untuk yang di level L4 dan L5 itu berarti di bagian pinggang bawah gitu ya dok ya. Dapat menekan saraf, nah terutama kalau di bawah itu saraf yang ke arah kaki. MRI itu kita ibaratnya seperti foto gitu ya, tapi fotonya yang bisa menembus bagian tubuh. Jadi kita bisa melihat persisnya diskus itu apakah ada menyentuh atau bahkan menekan sampai ke saraf. Nah, tapi kan yang ketakutan banyak orang, apakah penekanan itu bahaya dan seberapa banyak penekanan yang sampai harus kita treatment atau nggak apa-apa sebenarnya? Baik, jadi kalau penekanan itu ada ringan, ada sedang, ada berat gitu ya. Jadi kalau misalkan yang ringan, tentunya kadang-kadang bahkan tidak ada gejala sama sekali. Dan itu bisa muncul wajar pada orang usia 30, 40 tahun sekalipun juga masih bisa. Tapi kalau memang sudah penekanannya sudah semakin berat, tentunya gejala akan kemungkinan besar lebih terlihat pada orang-orang. Seperti kesemutan atau beberapa hal yang lain. Disinilah biasanya akupuntur itu masuk dan biasanya pasien yang datang ke saya itu antara kakinya lemas, sakit pinggang yang nggak sembuh-sembuh. Kita biasanya stimulasi titik-titik di sekitar di vertebrae atau tulang belakangnya biar rasa respon nyerinya itu berkurang sehingga kamu bisa aktivitas normal. Tapi kadang-kadang kan nih dok, sebenarnya kita suka menemukan hasil MRI-nya menonjol, tapi pasiennya masih beraktivitas normal. Setuju. Walaupun ada kadang-kadang ada penekanan, tapi respon tubuh orang kadang-kadang bisa beda-beda ya. Ada yang sudah penekanannya sedang, tapi gejalanya sama, ringan, bahkan mungkin nggak ada gejala. Tapi ada beberapa juga yang penekanannya ringan saja sudah mulai timbul gejala. Itu semua kembali disesuaikan dengan keadaan pasiennya. Kalau dari sisi dokter radiologi, kira-kira seberapa parah yang bisa kita toleransi dan kalau misalnya ini masih ringan ya udah kamu berobat aja, stretching. Hanya sih yang kita rekomendasikan tentunya yang kalau sudah berat. Kalau yang sudah berat sih biasanya hampir pasti ada gejala. Gitu. Oh, jadi lebih ke klinis aja ya dok lebih ya? secara klinis. Jadi kalau memang secara klinis, misalkan ada penonjolannya sedang, tapi klinisnya baik-baik saja, ya tentu saja ya mungkin tidak perlu sampai harus ke arah operasi gitu ya dok ya. Tapi lebih konservatif saja. MRI tetap penting ya kita lakukan, terutama ya untuk memastikan selain adanya penekanan, ada tidak temuan-temuan lain yang mungkin berpotensi memperberat gejala yang ada pada pasien. Jadi bukan saling bertentangan, tapi dua ilmu itu demi mendapatkan hasil yang lebih baik daripada pasien. Dua sudut, satu tujuan demi pasien yang lebih sehat.